Oke, selamat datang dalam WFH Show kali ini ya. Untuk Anda yang nonton ini live, silakan Anda katakan live. Untuk Anda yang nonton ini rekaman, silakan Anda katakan rekaman. Kita akan mulai sebentar lagi ya, kita akan mulai sebentar lagi 1 sampai 2 menit ke depan. Oleh karena itu, pastikan Anda persiapkan alat tulis untuk mencatat karena narasumber saya hari ini adalah, sangat-sangat luar biasa, ya saya beruntung sekali hari ini bisa mengundang beliau untuk sharing kepada kita semua. Ya, karena kita tentu mendengar bahwa, banyak sekali berita tentang resesi, banyak sekali berita tentang krisis, banyak sekali berita tentang, tahun 2023 gelap. Nah, tentu saja kita perlu ada persiapan. Nah, beliau ini adalah Indonesia number one UKM mentor. Jadi kita bisa belajar banyak dari beliau karena pengalaman beliau sangat luar biasa. Beliau bukan hanya sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun, tapi pengalaman beliau ini sangat bervariasi ya dari perusahaan-perusahaan korporasi dengan brand-brand legendaris sampai kepada UKM-UKM yang baru mulai maupun yang sudah mulai bahkan yang sudah siap untuk scale up. Nah, jadi hari ini kita akan khusus bicara tentang bagaimana kita memenangkan resesi bagi UKM. Dan UKM memang adalah, salah satu tiang perekonomian ya, pada saat suatu negara mengalami resesi sebenarnya semakin kuat UKM, negara tersebut akan semakin kuat. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita sama-sama bisa belajar dari pakarnya ya, dari pakarnya, pakar, UKM. Beliau akan membagikan poin-poin penting yang harus kita siapkan. Beliau juga akan membagikan beberapa tips yang kita bisa lakukan untuk bukan cuma menghadapi resesi, tapi kita juga bisa memenangkan resesi. Ya, jadi bersiap Bapak Ibu sekalian, ya bersiap Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda nonton ini rekaman, Anda tulis rekaman. Kalau Anda nonton ini live, Anda tulis live supaya saya tahu bahwa Anda bisa mengikuti acara ini, ya. Oke, baik. Nah, baik, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bisa mendengar saya dengan baik, ya kalau Anda bisa mendengar saya dengan baik, silakan Anda tulis di komen ya. Ini selamat datang Pak Budi, selamat datang Pak Agus. Lalu ada Facebook user, ya saya tidak bisa menyapa Anda karena namanya tidak muncul. Lalu selamat datang, Kak Muntiah, ya. Oke, ya jadi Anda semua bisa mendengar suara dan gambar dengan baik ya. Baik, nah jadi hari ini ya, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana memenangkan badai resesi bagi UKM. Nah, yang akan, membahas ini tentu adalah pakarnya langsung ya, tentu adalah pakarnya langsung, bukan saya ya. Pakarnya langsung adalah Ibu Evelyn Atmaja. Beliau adalah Indonesia number one UKM mentor. Pengalaman beliau sudah lebih dari 30 tahun ya, 30 tahun sebagai, praktisi ya, praktisi di bidang bisnis yang telah membawa brand-brand legendaris yang mungkin setiap hari Anda dengar ya. Nah, jadi nanti saya akan, berikan waktu kepada beliau untuk cerita langsung ya, daripada saya cerita mendingan Anda dengar langsung dari beliau ya. Jadi kita akan mulai 1 menit lagi, pastikan Anda, ajak, teman-teman Anda ya, ajak teman-teman Anda ya untuk langsung live supaya Anda bisa langsung tanya jawab dengan beliau. Ini adalah kesempatan yang sangat langka ya, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kalau nonton rekaman kan nggak bisa tanya jawab ya, kalau nonton rekaman tidak bisa tanya jawab ya. Nah, baik. Jadi kita tanpa menunggu berlama-lama lagi, saya ingin undang langsung ya, saya ingin undang langsung
narasumber kita, ya narasumber kita Ibu Evelyn Atmaja. Oke, selamat datang Ibu Evelyn. Terima kasih udah hadir dalam WFH Show. Apa kabar? Baik sekali Pak Swandi. Yes, ya suaranya jelas nih. Nah, jadi Bu Evelyn ya, kita sudah nggak sabar nih untuk belajar dari Bu Evelyn. Tapi sebelum kita mulai nih Bu Evelyn, mungkin bisa cerita sedikit siapa Ibu Evelyn ini? Apa latar belakang Bu Evelyn supaya kita makin kenal nih? Karena kan kalau nggak kenal nggak sayang nih Bu Evelyn. Silakan Bu Evelyn. Oke. Saya sapa dulu semua teman-teman di Facebook Group. Semangat pagi semua. Yes. Terima kasih sudah join kita semua. Oke, saya Evelyn Atmaja. Saya lama mengabdi di corporate, terutama corporate besar. Paling lama saya di Indofood, terutama Indomie. Indomie itu anak-anak saya dari Indomie, Popmie itu baby saya sampai menjadi semua orang kenal dan kelihatan kalau tanpa Indomie, aduh, gue bisa apa ya, gitu. Penting gue hilang yang lain. Nah, itulah semua saya pikir semua teman-teman, semua UKM pengen produknya seperti itu, ya. Betul. Nah, terus habis dari Indomie, saya juga ada di Kapal Api. Jadi semua di brand besar. Dan di brand besar ini bagi saya punya pengalaman yang bukan mudah begitu aja, karena kena resesi selalu saya ditunjuk menjadi tim leader, tim project, terutama di marketing sales. Itu ujung tombaknya waktu di resesi. Karena saya bisa melalui berapa kali resesi, bisa memenangkan resesi, bahkan perusahaan besar tersebut profitnya meningkat. Nah, itu yang nggak nyangka. Lagi bilang tahan saja, oke lah, naik 5% saja sudah bersyukur, begitu ya. Uang dari minus kok, minusnya nggak tanggung-tanggung, minusnya bisa sampai waktu itu marketnya minusnya 27%. Orang bilang alhamdulillah, puji Tuhan kalau bisa. Ternyata kita bisa naik lebih dari target, dan bahkan yang ditargetkan hanya sales, Pak Swandi, sales naik. Tapi ternyata profit ikut naik, naiknya lebih tinggi dari sales lagi. Kita kaget semua karena ya itu ternyata ada framework yang kita jalankan dan berhasil, ya. Kemudian terjadi resesi kedua. Kita ulang lagi dengan pola. Wah, itu udah gampang sekali. Tsunami datang waktu itu, langsung kita ulangin dan tidak terjadi apa-apa ternyata. Jadi kita bisa menanggulangin. Nah, dari situ saya ke Kapal Api juga sama, ditunjuk lagi juga jadi project untuk resesi sebagai turnaround itu membalikkan gitu loh Pak, dari minus menjadi positif. Selalu untuk sampai saya kalau ditanya spesialis apa ya turnaround, orang bingung apa itu turnaround, ya itulah kenyataannya turnaround ya. Membalikkan situasi ya Bu ya. Iya. Sampai ada orang anak buah saya maupun teman-teman julukin saya ibu yang tidak ada matinya. Sebetulnya kata nggak ada matinya itu nggak bagus ya. Tapi kenyataan begitu, tidak ada mati, bangkit lagi, bangkit lagi. Nah, itulah Pak Sondi. Jadi terakhir, terutama waktu pandemi, saya tidak sengaja banyak teman-teman UKM, bahkan ada yang UMKM, minta bantuan saya, dan saya nggak pernah pungut biaya karena waktu pandemi. Saya pikir mereka bisa tidak PHK-kan karyawan aja, saya ikut senang gitu ya. Saya membantu banyak. Akhirnya mereka bukan saja tidak mem-PHK-kan karyawan, bahkan menambah karyawan Pak waktu pandemi, karena ternyata banyak kesempatan mereka tidak melihat. Jadi dari situ saya cuma terapkan pola yang saya sudah ini, namun masing-masing UKM itu karena latar belakang beda, masalahnya beda, size-nya beda ya. Jadi strategi pun beda-beda. Nggak semuanya satu obat. Contoh kalau kita lagi sakit kepala semua Panadol nggak bisa. Ya. Ada Panadol, beda-beda untuk tahu situasinya. Nah, itu penting sekali untuk membantu mereka itu, terutama UKM,
saya itu akhirnya selalu mendeteksi dulu gitu Pak. Istilah mendeteksi itu contoh sakit ya Pak Suwandi ya. Iya. Dokter kan nggak langsung ya. Nah, Nggak suruh langsung. kita nggak langsung kasih obat. Kalau langsung kita juga bingung berani minum nggak ya. Kenapa? Iya. Kita mesti disuruh coba check up dulu ya kan ini. Nah, supaya tahu. Kalau tahu kan solusinya pasti lebih tepat gitu dan lebih cepat hasilnya. Nah, itulah jadi saya terapkan kepada para UKM waktu itu bikin aja simple berapa pertanyaan yang kira-kira ini penting sekali untuk mereka jawab dan saya tahu di mana. Itu Pak Sondi. Oke, yes. Terima kasih banyak Bu Evelyn atas intronya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini live, kalau Anda punya pertanyaan seputar UKM, kalau Anda ingin memenangkan resesi, sekarang adalah saat yang paling tepat untuk kita berkonsultasi langsung dengan narasumbernya. Nah, kita sudah dengar sendiri dari Ibu Evelyn, beliau sudah mengalami beberapa kali resesi dan beliau selalu ditunjuk sebagai tim leader untuk turn around resesi tersebut. Jadi bukan cuma menghadapi resesi, tapi beliau membalikkan situasi supaya resesi tersebut justru jadi kesempatan. Karena setiap ada resesi itu bukan berarti selalu negatif. Kalau kita tahu caranya, itu akan menjadi positif. Nah, inilah yang mau kita belajar langsung dari Ibu Evelyn, yang kita mau gali langsung dari Ibu Evelyn. Apa nih? Ya, apa nih rahasianya? Nah, tadi Bu Evelyn mengatakan bahwa resesi ini yang sangat kita ingin hindari tentu adalah jangan sampai ada karyawan kena PHK. Karena kan kalau karyawan kena PHK di situasi resesi sulit lagi cari pekerjaan. Jadi Bu Evelyn banyak sekali membantu UKM-UKM, bahkan mereka tidak PHK karyawan, mereka malah nambah karyawannya. Nah, Anda bayangkan, ya, resesi nambah karyawan. Berarti kan ada sesuatu nih, ya. Nah, tadi Bu Evelyn juga katakan bahwa kita tidak bisa sembarangan kasih obat. Jadi Ibu Evelyn tidak bisa sembarangan kasih obat kepada UKM. Perlu check up dulu. Nah, kita pengen tahu nih maksudnya apa nih Bu Evelyn, ya. Maksudnya apa? Kita pengen menang resesi, apa nih harus kita check up Bu Evelyn? Silakan Bu Evelyn. Oke, baik Pak Sondi. Jadi begini, ini juga berdasarkan pengalaman Pak Sondi ya. Jadi banyak juga UKM-UKM begitu resesi datang ke saya langsung mereka pengennya defensif itu loh Pak Sondi. Maksudnya diam saja. Aduh resesi enggak lah, saya hemat saja. Kalau bisa gaji karyawan saya kurangin gitu. Saya punya uang bisa bertahan setahun, tidak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu istilahnya defensif. Ya, kalau kayak orang main sepak bola ya cuma defensif terus kapan golnya Pak Sondi? Oh iya, takut nyerang ya Bu ya, takut nyerang. Karena kan resesi, takut duit habis gitu kan. Iya, tapi ada benarnya juga, bukan nggak benar. Kalau nyerang terus salah nyerang, ya bisa habis kan uang kan. Nah, jadi dalam hal ini yang selalu saya akan kasih mindset kepada para UKM bahwa memang resesi ini juga tadi ada kesempatan banyak di mana banyak problem banyak kesempatan itu dulu. Mereka bilang oh iya apa iya, ya banyak sekali tinggal kita lihat dan ini. Nah terus saya bilang tadi jangan cuma defensif diam saja, kamu kadang-kadang juga perlu ofensif. Apa itu Bu? Menyerang saya bilang. Perlu menyerang juga, kalau nggak menyerang bagaimana kamu bisa bisnis kamu bisa bertumbuh, bukannya bertumbuh bertahan ya susah. Nah nanti uang habis. Jadi saya bilang perlu defensif, perlu ofensif, digabung. Ya. Nah, kapan ofensif? Nah saya bilang jangan lupa semua kalau uang bisa dapat dari mana bisnis kamu. Mereka mengerti customer, konsumen, pelanggan. Nah itulah benar. Itu nomor satu. Jadi istilahnya boleh macam-macam ya. Mau pelanggan itu sama saja.
itu dari mereka. Nomor satu aku bilang. Nah, itu udah betul tuh. Ada juga jawab yang lain, tapi nomor satu customer. Betul. Karena saya bilang semuanya dari customer tidak beli, ya habis. Sama aja kita juga nggak beli, nggak spending. Indonesia kita juga nggak bisa, devisanya semua dari mana? Akhirnya benar-benar resesi, Pak. Ya, jadi kita sebagai konsumen kita juga spending. Kayak contoh hari ini, maaf saya ada di Bali nih, saya juga spending karena kemarin tiket murah dari pemerintah supaya kita spending. Kalau uang berputar, artinya resesi tidak akan terjadi. Nah, itu yang camkan ya, uang harus berputar. Jadi nomor satu customer. Nah, sekarang kita harus tahu dulu customer satu. Kedua apa? Saya tanya yang paling penting lagi. Untuk menyerang, untuk mendapatkan hasil, mendapatkan uang. Kita punya sale jadi 2 kali, kita punya sale jadi naik 20%, apalagi? Satu customer udah pasti. Kedua, saya bilang produk atau jasa yang kita jual. Nah, kita bisnis kan pasti jual itu. Jual produk, jual jasa, jual apa aja, itu nomor 2. Ya, jadi 2 itu harus perhatikan. Nah, tinggal kedua itu pertama customer, saya akan tanya lagi, apakah jumlah customer ini kan ada customer yang sudah loyal, ya, customer yang baru, customer yang baru pertama kali beli atau sudah beli berulang-ulang. Nah, ya itu penting. Kalau customer yang sudah beli berulang-ulang, apalagi sudah punya loyal customer, itu sudah menjadi fundamental yang sangat-sangat baik kalau resesi tiba, ya, karena dia sudah punya customer yang banyak. Nah, jadi kalau punya customer yang banyak, tentunya resesi ini untuk menyerang apa? Scale up, mengembangkan bisnis kan. Nah, jadi di situ kalau dia udah punya customer, tidak pasti dia nggak perlu khawatir. Dia punya banyak pasukan, Pak Suandi, ya toh. Nah, dia tinggal bagaimana kembangkan gitu. Nah, terus yang kedua, untuk produknya, apakah produknya udah menjadi contohnya produk apa ya, atau produk kita sebut aja lah produk soto Pak Carlam atau apalah whatever ya, itu sotonya benar-benar digemarin, nggak usah seluruh Jakarta lah, itu di Bekasi Pak sangat terkenal Pak Carlam. Jadi kalau ingat soto di Bekasi ya Pak Carlam. Nah, itu berarti produknya udah kuat. Nah, kalau udah produk udah kuat, nah itu juga sudah siap untuk di scale anti resesi. Nah, jadi 2 poin ini sebagai ofensif untuk perangnya. Kalau 2 ini jalan, yang ketiga cash flow perusahaan. Cash flow pasti tambah, pasti tambah. Kita nggak usah khawatir. Nggak perlu dijaga, pasti itu akan nambah. Jadi 3 ini penting sekali untuk ofensif. Ya, jadi waktu di UKM mereka sebelum saya belum bantu mereka, saya tanya 3 pertanyaan ini, atau kita sebut 3 indikator ini untuk yang ofensif karena penting banget. Selalu aku cek ketiga ini. Jadi kamu punya regular customer udah berapa? Kamu punya customer loyal berapa? Gitu. Nah, aku kasih angka lah ya. 1 apa 2, 1 itu berapa, 2 itu berapa. Oh, 1 paling rendah. Mereka selalu malu-malu. Bu, cuma 1, angka 1 Bu, selalu nggak usah malu, nggak apa-apa. Justru kamu tahu, kamu di 1 berarti regular customer-mu belum banyak, kamu perlu cari terus. Ya, atau yang sudah ada gimana tingkatkan. Nah, di situ udah tahu masalah dia. Nah, terus kedua, selalu produknya laku nggak? Waduh, produk saya, aku bilang kalau saya ibaratkan, saya punya uang. Ada konsumen, dia punya uang. Kira-kira dia mau beli nggak produk Anda? Beli nggak ya? Dia sendiri bingung. Kok nggak yakin? Saya bilang, mungkin enggak katanya. Waduh, saya bilang, oh berarti produk coba ditinjau lagi, atau jasanya, atau servis lah, nggak mesti produk ya. Nah, jadi dari situ bisa dicek up.
Kalau yang kedua dia bilang, wah produk saya udah nomor 1, udah apa. Wah siap deh, resesi kamu ini deh, kita scale up deh. Kalau bisa kita jual. Sekarang jual di mana? Oh cuma saya jual di offline sini, mari kita jual online. Saya bilang, tambah ya kan, karena kan resesi. Lebih gampang jual online, bisa jual lebih murah. Bukan dibanteng harganya, artinya kamu costnya lebih murah kan. Dia bilang, tadi saya sewa tempat itu Bu, di supermarket kena sekian-sekian tuh udah 35%. Kalau kamu jual online, berapa? Berapa ya? Aku bilang, nggak ada biaya, kamu tinggal masuk. Nggak ada biaya. Kamu boleh diskon 35 nggak? Jangan langsung diskon, berikan apa, gitu loh 35-nya. Akhirnya kamu kan dapat. Oh begitu ya Bu, tapi kalau produknya oke loh ya, saya suruh online. Itu menambah. Benar-benar mereka bilang, oh susah ya Bu online. Nggak ada susah, nggak ada. Jauh lebih gampang daripada offline. Nah ya, nah kalau online itu bukannya cuma jual di Bekasi, cuma di Depok, seluruh Indonesia, seluruh dunia, Pak. Sampai orang Brunei, Malaysia bisa beli loh barang dia. Ya. Nah, jadi dia udah masuk ketiga, bagaimana cash flow-nya? Nah, kalau 1 sama 2 bagus, cash flow-nya pasti dia jawab positif. Tapi sekarang nggak berani ngomong positif, Pak. Kalau positif tuh kena COVID tuh, Pak. Bagus. Cash flow-nya bagus, hijau katanya. Berapa digit? Wah seneng banget kalau saya dengar ada 5 digit, 6 digit. Very good, aku bilang ya. Berarti apa? Ayo mari ikut saya lari. Saya udah masuk. Lari nggak? Tapi siap lari ya, jangan jalan di tempat ya. Mereka ikut. Nah, kalau udah siap itu, 1, bagaimana 2, bagaimana saya kasih ini. Jadi mereka lari, Pak. Nah, itu akhirnya cash flow-nya tadi 3 digit jadi 5 digit, Pak. Ya, oke. Itu sih ya. Tapi kalau yang umpamanya yang satu belum benar, belum banyak customer-nya, dia bilang, Bu, tiap hari cari customer baru lah. Yang lama kemana? Nggak pernah kembali. Lah kemana? Oh, nggak ngerti katanya. Nah, itu masalah kan. Saya juga membantu mereka dengan strategi yang berbeda. Salahnya di mana gitu loh, dicari tahu. Dia sendiri nggak tahu, dia cuma jawab, "Embuh, saya nggak ngerti." Nah, saya akan bantu dia cari tahu, ya kan. Yang kedua, membuat produknya, oh mungkin produknya dia tujukan kepada usia 30 tahun milenial. Packagingnya ya untuk orang tua, Pak Sondi. Tanda kutip orang tua bukannya jelek ya, tapi kan beda selera. Beda selera, betul. Terus aku bilang, kamu tweet, kamu bikin packagingnya agak ini, seperti ini, dia ganti sedikit, langsung jos Pak. Langsung booming ya Bu ya? Iya, nah akhirnya kembali, akhirnya mendapat cash flow. Nah sekarang kalau yang benar-benar satunya kurang bagus, 2-nya nggak siap, 3 pun nggak siap, cash flow-nya minus, padahal profit ada. Dia bingung, uangnya kemana ya Bu, apa dicuri tuyul? Aduh, kalau UKM itu memang pikirannya simple gitu ya. Saya bilang coba periksa, lah jualnya piutangnya beli bahan baku 2 minggu bayarnya. Dikasih utang sampai 2 bulan, Pak. Ya habis lah ya. Kosong ya Bu ya. Terus inventory yang dijual fast moving aja, produk yang laku aja, yang nggak laku ditumpuk di gudang. Ya mau jadi apa? Nah itu dibenerin ya. Jadi semuanya jadi nggak 1, 2, 3. Cash flow bermasalahnya banyak harus betulin Pak. Contohnya cash flow-nya minus, profit minus. Nah kalau itu apa saya bilang, aduh nggak usah konsultasi deh. Nggak juga, itu benar-benar problem yang serius itu Pak. Cash flow minus, profit minus. Itu ada banyak kalau resesi Pak Suwandi. Nah kalau itu bahaya itu. Bahaya itu. Saya bilang, ayo cepat sebelum kamu terjun ke jurang, saya akan tarik kamu ya. Nah jadi kalau itu contoh nih, itu parah itu kalau cash flow banyak ternyata loh. Cash flow minus, profit minus, sampai dia pun nggak tahu, uang pribadinya pun udah habis-habisan. Karena nyampur jadi satu Pak, dia udah nggak ngerti mana perusahaan, mana pribadi. Nah, jadi di situ kalau memang udah desain ternyata negatif, saya bilang lupakan semua program yang long term. Dia mau ekspansi, buka outlet. Saya bilang, kenapa mesti buka outlet udah minus? Wah kemarin viral ya, saya punya brand viral sehari aja udah
Udah pikir brandnya sudah top of mind. Tidak, saya Iya. bilang ya. Jadi Mhm. jangan pikirkan yang ekspansi apa-apa, short term program aja semua. Jual cash, jual ini rapikan dulu, sehat dulu, baru. Nah itu Pak Sondi, jadi tujuannya Mhm. untuk check up itu perlu, karena kalau enggak nanti salah pengobatan. Ya, dan Mmm. udah nggak tepat, harus ini lagi, habis tenaga. Itu kan paling bahaya, habis tenaga kita, dia juga Mhm. habis waktu. Iya, Kalau udah salah, tahu-tahu pandemi selesai, kompetitor yang ambil kesempatan. Wah, 2 kali iya. rugi dah. 2 kali Nah itu rugi, Pak Sondi. betul. Iya, Yes, jadi yes. backup itu 3, ini penting ya Pak Sondi. Ini Ya. ofensif. Defensif nggak masalah, defensif itu internal lah, perbaikan apa-apa itu Mhm. oke. Jadi total ada, Mmm. saya selalu ada 7 indikator untuk check up, kalau mau lengkap. Mmm. Mhm mhm. Kadang-kadang ada UKM yang 1 udah bener, 2 udah bagus, 3 udah bagus. Nah, kalau udah ini senang nih, mulai masuk ke 4 ya. 4 itu, Mhm. sistemnya, ya, apa, sistemnya, terus, super timnya, nah itu baru ke situ, Pak. Karena 3 ini Oke. penting, karena internal, betulin internal. Iya, Nah, iya. itu Oke. Pak Sondi. Tapi Baik, baik. setelah Wah, ini udah banyak sekali informasi dari Ibu Evelyn nih. Saya harus simpulkan sebentar ya, Bu Evelyn ya. ya, Oke. Nah, jadi sebenarnya pada saat resesi, pada saat krisis, banyak sekali UKM melakukan strategi defensif. Nah, defensif itu artinya mereka itu kebanyakan takut untuk melakukan apapun. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa resesi itu sangat berbahaya kalau spending. Ya, kalau spending itu berbahaya sekali. Nah, jadi ternyata strategi dari Ibu Evelyn, ya kan kita semua tahu bahwa pada saat resesi itu orang cenderung mengatakan bahwa daya beli menurun, omset bisa menurun, dan banyak UKM berpikir untuk defensif. Nah, tapi ternyata ya tadi ada insight-insight yang sangat powerful dari Ibu Evelyn adalah uang harus selalu berputar. Ya, uang harus selalu berputar. Kalau uang berhenti berputar, maka resesi itu akan makin makin terjadi gitu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa uang harus selalu berputar sehingga resesi itu bisa diminimalkan, bahkan kita bisa memenangkan resesi. Nah, strategi dari yang diajarkan oleh Ibu Evelyn adalah kita harus menggunakan strategi ofensif, di mana yang harus kita perhatikan ya 3 poin ini, customer kita, produk kita, lalu kalau customer-nya bagus, produknya bagus, cash flow pasti akan positif. Nah, selain itu ada indikator lain, ada indikator keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, nah semua ini penting, ya semua ini penting. Tadi dari penjelasan Ibu Evelyn kita juga sudah mendengar sendiri bahwa Ibu Evelyn ini sangat paham apa yang terjadi di UKM. Jadi beliau mengerti kalau customer-nya kurang atau customer-nya tidak ada repeat, apa yang harus dilakukan? Kalau customer-nya sudah banyak repeat, apa yang harus dilakukan? Kalau produknya memang sudah diminati banyak orang, apa yang harus dilakukan? Kalau produknya belum diminati, apa yang harus dilakukan? Nah, setiap orang beda-beda, setiap UKM beda-beda. Oleh karena itu, Ibu Evelyn eh, perlu perlu para UKM melakukan check up dulu, melakukan check up supaya Ibu Evelyn bisa langsung melihat kondisi dari perusahaan Anda, ya, kondisi bisnis perusahaan Anda, lalu Ibu Evelyn bisa memberikan saran-saran terbaiknya. Ya. Nah, jadi Ibu Evelyn iya supaya Pak. ya supaya semua bisa bisa tahu nih kondisi perusahaan mereka. Apakah Ibu Evelyn ada tools yang bisa kita pakai, Bu Evelyn? Ah, bagus sekali Pak Sondi, ada. Itu dinamakan saya ada e-book itu dari semua pengalaman tools ini ya. Yang pengalaman tuh ditulis. Jadi itu bukan ambil dari teorinya mana gitu ya, atau Philip Kotler atau mana. Itu berdasarkan pengalaman waktu check up, satu apa, dua apa. Jadi saya tuangkan dalam e-book. Hmm. Dalam e-book ini dinamakan ada 7 indikator ya. Hmm. Jadi 7 faktor ya, 7 variabel. Ya, kalau 7 variabel yang anti resesi. Nah, ini Pak. Bisa dilihat Oke. Pak, 7 itu apa saja. Oke, jadi
Kita sama-sama lihat ya kalau gitu Bu Evelyn. Ya, Oke, jadi ini adalah 7 indikator anti resesi. Rahasia pebisnis UKM tetap menjadi pemenang di saat resesi atau krisis. Ya, ini ya, khusus dibuat oleh Ibu Evelyn berdasarkan pengalaman. Ya, ini bukan teori ya, ya, ini pengalaman nih Bu ya, Evelyn. Nah, ya. ini yang pertama nih, customer retention Bu Evelyn. Nah, tadi pertama kan nomor satu apa selalu yang kita harus check up dulu sudah berapa banyak Anda punya customer ya. Tapi dalam hal ini customer yang paling penting bukan cuma customer pelanggan atau calon pelanggan. Jadi sudah customer retention artinya tinggi angka repeat. Yang dia sudah beli lagi, beli lagi, beli lagi gitu loh Pak Suandi ya. Contoh nih, Oke. kalau sekali dia transaksi sekali 50.000 aja, nggak usah besar-besar lah ya. Ya, Kalau Anda punya 1.000 customer, udah 1.000 customer berarti udah 50 juta ya. betul. Ya, 50 juta penjualan kita. 50 juta kalau kalikan 1 tahun 12 bulan berarti kan 600 juta. Mm-mm. Nah, kalau sebulan belinya umpamanya 4 kali, ya berarti 4 kali 6 dong Pak Sondi, 2,4 Mm-mm. M ya. Iya, oke. Nah, kalau seminggu belinya 2 kali, Mm-mm. 4,8 M penjualan kita. Itulah kira-kira kan. Nah, kalau main Oke. angka begitu, Mm-mm. artinya kita kan bisa hitung. Nah, itu Mm-mm. penting sekali customer kita yang sudah ada, repeat-repeat terus. Karena apa? Itu murah biayanya. Mm-mm. Bayangkan kalau setiap bulan Pak UKM ini mau cari customer baru, berapa duit itu? Ya, Mm-mm. untuk mencari customer baru itu mahal. Dari survei katanya satu customer 50.000 Pak biayanya. Oke. Sedangkan tadi kalau dia repeat terus, saya nggak pakai 50.000, nggak usah spend, bukan berupa spending, tapi 50.000 langsung penjualan. Nah, Ya, itu oke. powerful-nya di situ. Bagaimana customer ini bisa retention, ya ini ada strateginya gitu Pak. Nanti belajar Oke. lah. Berarti Nah, ini itu poin pertama paling penting adalah yang perlu diperhatikan adalah angka repeat order ya Bu ya, bukan jumlah ya, customer ya. ya Oke, angka angka repeat. repeat order. Oke, Kalau dia mantap. udah repeat terus, nah sudah Pak, benar-benar sudah. Apalagi bisa dihitung nanti ada lifetime value. Aduh, kalau seumur Hmm, hidup umpamanya katakan ya, dia beli 20 tahun, wah itu tinggal kali lagi 20 Pak Suwanti. wow, oke. Jadi makin banyak customer yang repeat order, ini menunjukkan bahwa kita makin sehat ya Bu ya, makin kebal terhadap resesi ya. Ya, karena customer ini sudah tidak ragu lagi. Customer yang repeat ini tidak ragu. Dia udah percaya kepada brand kita, percaya sama yang jual. Ya, jadi Oke. percaya sama produknya. Kalau sudah bicara percaya, Pak, I Mm-mm. trust you, I trust your product. Wah, itu sudah apa katakan value yang sangat-sangat berharga di suatu Oke, bisnis. yes, yes. Tapi untuk Lalu menuju situ, Pak Suandi, tidak mudah. tidak Tidak mudah ya. mudah. Ini ya harus ada strateginya, harus apanya sesuai dengan kondisinya. Itu nomor Tidak satu. mudah kan bukan berarti tidak mungkin ya Bu ya. Selama Oh ada caranya, semua bisa ya Bu iya, ya. iya. Oke. Apalagi kalau masih tahap awal kita punya bisnis, Pak. Sudah tidak mudah, kita pasti gigih, persisten, Pak. Kalau pertama Hmm, punya produk, Pak, itu bagaikan baru punya anak, Pak. Coba baru punya anak pertama, Pak. Waduh, seperti apa? Punya bisnis juga sama. Jadi yang ya, pertama itu benar-benar sangat gigih. Kalau sudah orangnya UKM-nya sangat gigih, kita kasih strategi, kita kasih yang tepat, semangat tepat, oh cepat Pak jadinya. yes. Mantap. Nah, terus kita lanjut kedua nih Bu, tadi tentang produk nih Bu. Nah, produk atau jasa atau servis ya yang Ya. disukai oleh pelanggan. Tingkat Mm-mm. penerimaan produk di pasar itu tinggi, artinya pasti produknya sudah diterima. Semua Hmm. orang katakanlah 10 orang, 8 orang udah bisa terima dengan baik ya. Kalau dia punya uang, dia pasti beli produk ini. Karena apa?
produk ini pasti ada suatu ada nilai tambah atau perbedaannya kepada yang lain. Nah, produk ini dia sudah, wah saya harus beli ini karena produk ini bagus, karena produk ini gitu loh. Nah itu Pak. Ya karena bagus, dikatakan bagus, produk ini jadi tidak mahal karena value-nya tinggi, value-nya ada, bisa ini. Nah itu katakan produknya sudah pas. Nah kalau sudah punya produk begitu Pak, itu udah aset yang sangat-sangat aset intangible yang sangat-sangat mahal Pak. Ya. Jadi kalau sampai produk kita, jasa kita, contoh lah, wah itu harus beli ini sama si ini ya, jasanya ya, servisnya bagus, servisnya beda sama yang lain. Jadi servis pun bisa loh, servisnya dia itu aneh sendiri, aneh tapi bagus, orang lain nggak punya, itu servis bisa. Jadi selalu beli sama dia. Kayak contoh Pak, saya ada satu yang jual untuk asuransi mobil, saya selalu sama dia sampai berapa tahun. Kenapa? Servisnya itu bagus Pak. Servis yang kecil-kecil orang lain nggak ada, dia ada. Nah itu udah nilai tambah, bukan produk aja, servisnya juga. Betul. Ada satu hotel juga saya suka nginep, servisnya bagus banget. Nah itulah. Jadi ini nomor 2 harus kita cek. Kalau itu sudah bagus semua, oke banget. Kalau enggak, ya itu ada ininya, harus perbaiki di mana gitu Pak Sony. Ya, oke. Berarti goalnya adalah kita harus membuat supaya produk kita ini pas dengan target market kita. Ya, jadi kalau target market kita merasa, wah produk kita ini pas nih sama mereka, mereka nggak bakal cari yang lain lagi. Jadi walaupun situasi resesi atau krisis, ini merupakan aset intangible ya Bu ya? Ya. Bahkan kalau resesi, dia tidak akan berani coba-coba beli yang brand lain, produk lain. Dia bilang nanti kalau beli yang lain, saya nggak cocok, duit saya habis kan lagi resesi. Kalau saya beli ini udah pasti deh, udah pasti oke punya. Nah, jadi kalau udah kena begini, mau resesi kayak mau enggak kayak orang punya uang atau apa, tetap dibeli Pak, tetap diburu Pak. Oke, berarti inilah yang namanya kebal terhadap resesi ya Bu ya? Iya. Contoh nih Pak ya, Indomie kebal nggak? Sangat-sangat Pak. Mau Sangat resesi, kebal. wah tambah resesi Indomie tambah ini lihat aja, tambah banjir dikejar, tambah ada apa tambah dikejar gitu. Oh iya. Nah, iya, nah Tambah resesi, sebetulnya tambah stok Indomie di rumah Bu? iya Pak. Sebetulnya stok-stok UKM, produk-produk UKM itu banyak bagus-bagus Pak. Bisa menjadi kedua Indomie. Ya, Indomie udah menjadi ini loh apa? Produk culture produknya Indonesia. Sebetulnya banyak UKM itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Cuma mereka nggak bikinkan benar-benar gitu loh. Jadi karena mereka nggak paham. Nah itulah perlu dibimbing, dimentoring. Mereka bukannya nggak mau, Bu. Mereka mau Ya. seperti itu, tapi mereka belum tahu caranya. Ya. Nah, mungkin selama ini mereka nggak tahu bahwa ada tempat untuk belajar supaya mereka bisa seperti brand-brand legendaris itu. Ya. Nah, Kalau tahu, jadi ya. kalau mereka tahu, ya mereka akan mencari Betul sekali. tentunya. Ya. Betul sekali, Pak. Oke, baik Bu. Nah tadi Bu Evelyn bilang ada 3 ya, kita defensif. Yang pertama adalah customer, di mana yang kita fokuskan adalah customer retention. Lalu yang kedua adalah produk yang pas. Nah, terus kemudian yang ketiga nih Bu. Ya, ini 3. Ketiga itu mengenai arus kas, arus uang Pak. Cash flow Pak, bisa digeser ke bawah Pak, arus kas. Nah, arus kas ini artinya penjualan konsisten cenderung naik, laba juga naik. Karena apa? Tadi 1 sama 2 itu, ya. Akibatnya 1 customer-nya udah banyak, yang repeat beli terus. Yang kedua, produknya udah ada di hati pelanggan masing-masing. Akibatnya mau resesi mau enggak tetap saja naik. Akibatnya ketiga masih bagus gitu loh Pak. Nah, yang tadi saya bilang ketiga ini, jadi bukannya cuma defensif juga. Kalau semuanya bagus, kena apa? Tidak di-expand, di-scale. Kalau scale kan perlu dana. Nah, pakailah yang ketiga ini kalau ada, Pak.
Karena saat ini semuanya orang bukan tidur ya, semua orang juga cenderung diam. Persaingannya itu nggak sekuat, bukan resesi. Jadi kalau yang ketiga siapa dia satunya oke, dua oke, punya uang, maksudnya punya arus kas yang sehat, laba bagus, berani nih menyerang Pak. Kalau dia menyerang Pak, pada kondisi saat resesi, dia bisa menangnya 2 kali lipat lebih cepat Pak. Betul. Itu, karena orang lain tidak melakukan. Jadi ketiga, namanya orang kalau bilang arus kas, waduh harus dipegang ya, kalau perlu tidur di bawah bantal ya sebetulnya kalau kondisi bagus berani. Maka itu sebetulnya para orang-orang yang kaya, yang bukan kaya, sukses di bisnis itu memanfaatkan yang begini. Setiap kali resesi, dia dapatnya luar biasa. Disitulah. Nah, itu yang para UKM belajar mindset itu. Tapi bukan sembarangan. Kalau 1, 2 oke, ayo 3 oke. Saya ajak lari, ayo gitu. Saya akan bimbing. Kalau 2 oke, saya akan bimbing. Tapi kalau tidak, bukannya berarti tidak, itu strategi lain, Pak. Kalau tidak, jangan ekspansi lari jauh-jauh, short term dulu lah. Sehatkan dulu. Oke. Jadi paling penting adalah 1, 2 oke ya Bu ya. 1, 2 oke nanti akan mengakibatkan 3 oke. Ya. Nah, kalau 1 dan 2 belum oke, ada strateginya untuk dibuat oke dulu. Setelah Ya. itu angka 3 menjadi oke gitu ya. Nah, Nah, jadi kalau baru 1, scale 2 up. oke, 3 oke, itu nggak usah takut, kita bisa langsung scale up ya Bu ya? Ya, bisa langsung scale up. Bisa buka cabang, buka di mana gitu kan. Karena produknya udah diterima Pak Sondi. Coba kalau cuma Karena jual di cat, resesi itu justru kesempatan. iya, pesaing tidak banyak. Karena banyak pesaing juga punya mindset diam dulu di tempat, kalau perlu istirahat dulu. Oh ya, betul betul. Jadi resesi itu justru kesempatan karena saingan justru cenderung ambil strategi defensif, diam di tempat. Iya. Kalau market lagi bagus, justru saingan jadi berat gitu ya Bu ya? Iya. Aduh kalau market bagus, semuanya orang, semua ini mana mau ada yang mau kalah. Ujung-ujungnya Pak, yang nggak siap penting-penting harga, diskonnya Oke. 10% nggak mempan Pak Sondi, perlu sampai 50%. Wow. Itu profitnya hilang itu Bu. Bukan hilang lagi, semua habis Pak. Habis ya. Oke. Baik, baik. Jadi ini ada 7 indikator ya Bu ya, 7 Ya, indikator. Tapi kita mungkin nggak bisa bahas semua satu persatu karena keterbatasan waktu nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau ebook ini ya, kalau mau ebook ini Bapak Ibu bisa langsung masuk ya, langsung masuk ke link ini ya. mentoranda.com garis miring 7 IAR. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin ebook lengkap ya dari pengalaman Ibu Evelyn, silakan Bapak Ibu download langsung. Dan ini hadiah dari Ibu Evelyn ya, ini hadiah dari Ibu Evelyn dan ini gratis 100%. Di mana ebook ini bukan cuma sembarangan ebook Bapak Ibu. Karena ebook ini Anda bisa langsung check up ya, langsung check up kondisi perusahaan Anda ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini Anda bisa langsung check up kondisi perusahaan Anda. Ini ada 7 ya, ada 7. Yang pertama tingginya angka repeat order, lalu yang kedua tingkat penerimaan produk di pasar, yang ketiga, laba dan penjualan konsisten. Lalu keempat, SOP. 5, super team. Keenam, pertumbuhan penjualan setiap tahun. Ketujuh, tools digital software, efisiensi sistem database, dan lain-lain. Nah, mungkin Bu Evelyn bisa diceritakan sedikit, Bu, tentang 7 indikator ini, Bu. iya. Nah, tadi saya udah satu kan sudah ya Pak ya, satu. Maksudnya oke. Ini 7 indikator ini dikasih rating. Kayak kita check up kan 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih 5. Nah, angka 1 berarti paling rendah, 5 paling bagus. Ya.
Nah, jadi satu-satu kalau kita lihat contoh aja, kita contoh yang cepat ya, kita mulai ini. Tingginya angka repeat order, beli lagi gitu. Tadi saya bilang, apakah sekali tok sebulan? Nah, kalau nggak punya angka ya dipikir, kira-kira juga nggak apa-apa ya. Kalau ada angka dilihat benar-benar datanya. Oh, ternyata customer saya hampir Pareto aja yang 80%, 20 orang menghasilkan 80% punya sales. Oh, ternyata 2 kali. Nah, di sini tulisnya 2 gitu, Pak. Ya, ketik Oke. 2, bukan tulis soalnya, ketik 2. Ya, Nah, ya, ya. terus 2 kali per bulan. Berikutnya kalau yang kedua, bagaimana produknya? Contoh ya, kalau kalau produk kita, saya bilang contoh lah, kita kalau mau keluar suatu produk, kita akan tes market. 10 orang tes, dikasih nilai 1 sampai 5. Kalau semua berikan 1, 30% berikan angka 1, berarti produk itu belum lulus. Ya. Hmm. Kalau kita di corporate, Pak, selalu mau launching produk apa, produk baru atau yang rasa baru, kita tes. Banyak orang kita pakai, bisa sampai 500 orang. Kalau ternyata dapat angka 8, dapat angka 4, berarti 80% itu lulus. Dulu Hmm. kalau di Indofood tidak 90 tidak lulus, Pak. Oke. Dirubah lagi. Jadi harus 90% orang bilang enak. Bukan enak aja, enak sekali, Pak. Nah, Enak sekali. enak Oke. sekali baru boleh launch, kalau enggak ulang lagi ya. Nah, Mm-mm. karena kita ciptakan produk, harapkan produknya punya kaki, Pak, jalan sendiri. Kalau enak, Pak, Hmm. diburu, Pak. Ya, 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 kalau ya. cuma Jadi 30, goalnya ingin supaya produk kita itu bisa jualan sendiri ya, Bu ya. iya, Pak. Ya, jalan Mm-mm. sendiri dicari gitu, dicari. Asalnya kalau aku nggak beli, rasanya kok ada hilang sesuatu gitu loh. Aku pengen. Nah, Ah, yang kayak oke. gitu. Wah, itu bagus ya. Tapi Ini kalau ada angka pertanyaan nih, Bu. ya, Sorry nih, Bu. Ini ada pertanyaan. Kalau jasa gimana, Bu? Ini untuk yang ini apa? Isi kuesionernya kan repeat order jasa itu mungkin tidak sebulan sekali oke, gitu, Bu. Itu gimana, oke. Bu? Oke ya, kalau jasa kita sesuaikan, contohnya jasa apa, beli apa, kita bisa sesuaikan kalau memang bukan ini, kira-kira kita bilang kalau produk, kita kan yang tahu produk jasa kita Mm-mm. dibutuhkan mungkin 6 bulan sekali, berarti kita menyesuaikan ininya aja, Pak. Ya, Oh ya, cycle-nya, Bu ya, cycle-nya, cycle-nya. cycle-nya. Jadi Oke. ini bukan angka fix atau apa, kita harus cuma tahu ternyata cycle-nya ini ya. Kalau Mm-mm. cuma Misalnya servis misalnya AC gitu kan. servis AC mungkin 3 bulan sekali, tapi Mm-mm. ternyata udah setahun kok baru sekali, berarti ada 3 kali dia pakai orang lain. Oh iya iya betul betul betul. Berarti kalau Nah, servis AC mestinya setahun 4 kali gitu kan ya, tapi ternyata nah, dia cuma sekali. Nah, Nah, ini kita rubah terus kita interpretasikan bisnis kita. Itu sih tujuannya cuma itu bukan yang satu itu ya. ya oke Contoh ini baik. juga, kalau kita servis AC, apakah kalau ada 10 orang cuma 3 mau pakai jasa kita atau 8? Wah, kalau udah 8 memang servis kita itu bagus Yahut lah gitu kan. Nah, itu Oh sih. ya. Berarti produknya sudah pas ya. Karena Iya. dari 10 orang, 8 atau 9 orang mau pakai jasa kita. Berarti produknya Hmm. pas. Kalau Oke. cuma mau nggak kamu pakai servis, mau nggak ya? Kalau cuma 3 orang dari 10, artinya 30%. Wah, itu berarti Hmm, ada sesuatu ya. yang kurang perlu kita perbaiki. Bukan apa-apa, Oke. bukan oh terus jelek enggak. Ternyata Mm-mm. oh kita ternyata ternyata ya kalau dipanggil tidak tepat waktu, bilang hari ini, Oh, tahu ya, ya. besok, tarsok ada yang lusa, orang kan kesel Pak, wong AC-nya kepanasan Pak. Betul Nah, betul coba dari betul. situ solusinya, saya pernah ada satu klien, solusinya saya bilang, kamu tulis 24/7. Wah, langsung naik Pak, karena kapanpun bisa dipanggil.
Tapi ya Ah, tengah malam jam 12 dipanggil, tukang AC datang orangnya juga nggak mau, tapi secara iya. service memenangkan hati konsumen. Oke, ya jadi ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Siapa di antara Anda yang mau ya, siapa di antara Anda yang mau 7 indikator ini ya. Jadi karena keterbatasan waktu kita tentu tidak bisa bahas satu persatu, tapi untuk Anda yang mau silakan Anda download ya. Siapa yang mau silakan Anda tulis mau ya. Nah, Anda bisa download di mentoranda.com garis miring 7IAR ya. Untuk Anda yang mau gratis 7 indikator yang berdasarkan pengalaman dari Ibu Evelyn, silakan Anda foto linknya mentoranda.com garis miring 7IAR. Lalu Anda bisa baca semua, ada penjelasannya, ya, ada penjelasannya. Lalu Anda isi semua, ya, Anda isi semua mengikuti guideline yang ada di e-book ini, ya. Bahkan Anda bisa langsung diarahkan ke website, ya. Nanti Anda langsung dikalkulasi poinnya, ya. Anda akan langsung dikalkulasi poinnya. Lalu Bu Evelyn akan memberikan saran kepada Anda. Kalau rating Anda 1, nanti sarannya apa? Rating Anda 2, sarannya apa? Skornya 3, sarannya apa? Ya, jadi Ibu Evelyn udah buat sedemikian rupa untuk membantu para UKM supaya naik kelas, para UKM supaya bisa memenangkan resesi. Ya, nah jadi ini luar biasa sekali. Silakan untuk Anda yang mau, silakan Anda download ya. Silakan Anda download. Wah ini mau semua nih Bu Evelyn nih. Ya ini ada Facebook user mau, terus ini mau banget ya. Ini Pak Agus mau, Facebook user mau lagi, mau dong. Ya, jadi semuanya mau nih Bu Evelyn ya. Nah, jadi untuk Anda yang mau ya silakan Anda download di mentoranda.com garis miring 7IAR untuk mendapatkan solusi. Ya, Bu Evelyn sudah buatkan kalau nanti skor Anda 1 apa solusinya, skor Anda 2 apa solusinya supaya Anda bisa cepat scale up ya, supaya Anda bisa cepat scale up. Nah, jadi pastikan Anda download secepatnya ya supaya Anda bisa gunakan kesempatan ini untuk scale up. Nah, Bu Evelyn, Ya. kelihatannya waktu kita sangat singkat Bu Evelyn supaya kita bisa berikan secara maksimal hari ini. Kira-kira poin-poin penting apa lagi yang Bu Evelyn bisa sampaikan supaya UKM ini bisa memenangkan resesi di tahun 2023 ataupun kapanpun gitu Bu Evelyn. Nah, ini Pak Suwandi, sebentar lagi kalau kita hitung 2023, tinggal 3 minggu ini Pak Suwandi. Ya, Yes. saya sarankan walaupun waktu singkat, kami masih ada workshop ya Pak Suwandi ya, di tanggal 17-18. Nah, dari workshop ini bisa saya berikan jauh lebih detail lagi. Tadi sudah ada, Pak Sony bilang ada sarannya. Nah, di workshop itu bukan saran, Pak. Solusinya, strateginya, rahasia yang saya tidak ceritakan di sini, Pak. Banyak, Pak. Nah, Ya, jadi, banyak ya. Di sini kan singkat banget ya. Di workshop iya, bisa secara lebih panjang ya Bu ya. ya, apa di e-book itu cuma saran, suggestion, belum tentu ada yang apa mungkin ada UKM yang beda case itu akan di workshop bisa ada kesempatan ya, kesempatan untuk tahu oh kalau gini apa ya, nanti kan saya akan suruh bikin bisnis modelnya yang sekarang di bisnis Anda, mereka bisa lihat oh ternyata di sini perlu perbaikan. Nah sebelum melangkah tahun depan dia bisa tahu sehingga tahun depan walaupun goalnya tetap sama, pasti bisnisnya tetap mau meningkat, profit meningkat, tapi strateginya dia harus rubah. Kalau enggak, mana bisa meningkat Pak Sondi kalau ininya salah, resesi pula. Nah, kesempatan di 17-18 workshop ini saya akan bedah case dan juga nanti ada homework kepada para UKM buat case-nya, buat ini case bisnisnya sendiri, dia tahu di mana.
sebelum melangkah tahun depan, sebelum bikin bisnis plan, rencana yang baru, dia sudah dapat suatu rencana yang strategi yang baru, betul-betul mulai tahun depan sudah lari Pak Suwandi. Yes, yes. Nah, jadi ini bagus sekali, Bapak Ibu yang ingin supaya bisnis Anda itu kebal terhadap resesi, bahkan menang terhadap resesi. Ya, kita mungkin perlu mendapatkan peta dari pengalaman Ibu Evelyn yang 30 tahun tersebut, ya, telah mengalami beberapa kali resesi, telah membantu banyak perusahaan dari UKM, korporasi, brand-brand legendaris, sehingga mereka itu bisa memenangkan resesi. Tentu, ya, ini sangat berharga untuk kita supaya kita bisa melesat, ya, terbang di 2023 nih. Nah, tapi karena workshop ini kan Ibu Evelyn juga sangat eksklusif, ya, sangat terbatas. Oleh karena itu, supaya Anda bisa tahu Anda bisa dapat slot yang mana, ya. Tadi Bu Evelyn sudah sebutkan jadwal terdekat itu, tapi jadwal terdekat itu juga tempatnya terbatas. Seandainya Anda tidak dapat jadwal terdekat, mungkin Anda akan diarahkan waiting list dulu di jadwal berikutnya. Nah, jadi supaya Anda dapat slotnya, pastikan Anda masuk dulu ke e-book-nya, karena Anda harus check up dulu, ya. Anda harus check up dulu. Anda juga tahu kondisi Anda. Nanti Ibu Evelyn akan bisa bantu lebih detail. Nah, setelah Anda download e-book-nya, nanti Anda putuskan cepat supaya Anda bisa dapat slot terdekat, ya. Anda bisa dapat slot terdekat supaya bisa belajar langsung dari Ibu Evelyn. Ya. Nah, jadi pastikan Anda sudah foto, ya. Pastikan Anda sudah foto. Nah, karena waktu kita juga sangat terbatas, kita mungkin ingin Bu Evelyn kasih kita tips terakhir atau pesan kepada kita bagaimana supaya UKM ini bisa win the game gini Bu untuk di tahun depan nih 2023. Oke, semua para teman-teman dan UKM ya, jangan buang waktu tenaga, jangan buang tenaga kita deh. Mikir, waduh bagaimana ini, saya takut, saya khawatir. Wah, sampai menghitung waktu sebenarnya 2-3 tidak perlu. Karena apa? Belajarlah, karena sudah ada pola-polanya yang kita laluin ya. Belajar aja pola-pola ini supaya diterapkan. Saya yakin Anda nggak perlu khawatir lagi, karena banyak yang sudah lakukan dengan pola ini dan mereka bisa kebal resesi bahkan berhasil. Itu Pak. Oke, sip. Oke, berarti sukses itu ada polanya, Bapak Ibu. Demikian juga UKM kalau mau sukses itu ada polanya. Dan pola itu sudah teruji, ya, sudah teruji dengan waktu, sudah teruji dengan banyak perusahaan dan banyak UKM. Nah, tinggal Anda terapkan di bisnis Anda, ya. Supaya Anda bisa mendapatkan itu, tentu langkah paling pertama adalah Anda cek dulu kondisi perusahaan Anda dengan download e-book gratis dari Ibu Evelyn. Setelah itu Anda take action untuk mendapatkan slot terdekat dari Ibu Evelyn, ya, yang terdekat sekarang ini adalah 17-18 Desember, tapi seandainya itu sold out, ya, Anda mungkin perlu waiting list dulu untuk di slot berikutnya, ya. Oke, kalau gitu saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Evelyn yang sudah berbagi kepada kita hari ini. Ya, semoga nanti bisa sharing-sharing lagi nih Bu Evelyn di kesempatan berikutnya. Ya, tentu. Thank you Pak Swandi dan Oke, semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Thank you, malam. oke. Thank you, malam. Nah, Ayo. baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir dalam WFH Show kali ini. Ya, silakan Anda download e-booknya, e-book yang saya yakin akan membantu bisnis Anda. Jadi Anda tahu kondisi perusahaan Anda, kondisi bisnis Anda bagaimana. Lalu setelah itu Anda kalau ingin belajar lebih lanjut dengan Ibu Evelyn ada workshop terdekat, namun workshop terdekat tersebut tentu juga slotnya sangat terbatas, jadi Anda harus cepat. Seandainya nanti Anda tidak dapat slot terdekat ini, Anda akan ditempatkan ke waiting list, yang pasti adalah
sangat penting untuk Anda memiliki pola sukses ya, pola sukses dari satu bisnis supaya Anda juga bisa melesat di saat resesi. Baik, kalau gitu Bapak Ibu terima kasih, sukses untuk Anda semua, sampai jumpa di WFH Show berikutnya.